orang Jawa itu bilang bahwa padusan itu adalah lakuning diri. Lakuning diri tumuju bagusing pakerti. Bisa ada orang-orang yang bilang itu sudah jauh dari makna yang sebenarnya. Ada yang mengatakan seperti itu, jauh dari makna bergeser sebenarnya. Ya. Bergeser, ada pergeseran makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Hati, kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berbahagia. Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama saya atau Rahman Hakim, host untuk seri slot podcast hari ini, Ngobras, Ngobrol Moderasi. Alhamdulillah hadir pada event ini sahabat kita, mitra kita, beliau Bapak Kiai Muda, Mas Kiai. Atau sudah Bapak ini? Sudah Bapak ya? Bapak Muda. Sudah Bapak Muda. Bapak Muda ya, Bapak Muda. Bapak Mas Kiai Muhammad Arwani Albintari. Nah, ya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren di Gunung Pringmudilan yang juga ternyata budayawan, punya konsentrasi di samping kesehariannya sebagai pengasuh juga sebagai peneliti literatur kuno yang bisa menjadi spirit dakwah di era kekinian. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat Yi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari Jumat ya Yi. Jumat berkah nih biasanya para kiai agak santai sehingga bisa hadir di sini ya. Saya mungkin nggak pede kalau ngundang di selain hari Jumat. Biasanya santai diliburkan. Kita kali ini akan sedikit bicara ya dalam kesempatan ngobrol kali ini. Langsung aja kayaknya kita karena waktu juga nggak terlalu lama. Kita sudah sering melihat ya dari tahun ke tahun dan juga melakukan, juga merasakan begitu semangatnya para saudara-saudara kita muslim-muslimah dimanapun berada, khususnya di sekitar Jawa ya, Jawa Tengah, Jogja gitu, dimana dalam setiap menjelang ibadah puasa Ramadan yang nggak lama lagi kita insya Allah hari Selasa ya, ini mereka melakukan kalau istilahnya itu bisa dibilang tradisi atau ritual padusan ya. Padusan itu hal yang sudah sangat familiar orang tua kita dan sampai pada usia saya, tapi nggak tahu anak-anak saya besok kenal padusan apa enggak. Ya ini sebuah ritual yang turun temurun yang tapi kok ada problem di sana tambahnya. Jadi kalau dulu ini padusan di mana itu sebagai sebuah ritual luhur dengan tujuan-tujuan pembersihan diri dan hati, fisik maupun batin, tapi akhir-akhir ini ada kepentingan baru, kepentingan bisnis entertainment Gus, dimana di situ ada hiburan yang mungkin di luar yang kita inginkan ya. Bagi saya misalnya, tapi kan bagi yang lain mungkin yang diharapkan ada dangdut, ada dengan gayanya. Jadi mohon, sebenarnya apa sih padusan itu Gus? Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya dapat bermuajah di sini, bersilaturahmi di sini, untuk menjawab pertanyaan dari padusan. Sebetulnya padusan itu kalau di zaman dulu itu memang sesuatu yang sakral banget itu. Sakral, di mana yang namanya padusan itu dilakukan atau ritualnya itu di tempat yang memang khusus, seperti sumber air. Di sumber air seperti sendang. Nah, itu kalau umumnya di sendang. Namun di sendang itu pun karena mengapa di sendang? Karena di sendang itu adalah menjadi tolak ukur untuk keseimbangan alam. Jadi kalau sendang itu menyurut berarti alam itu tidak baik-baik saja kan, sedang nggak baik-baik saja. Tapi kalau sendang itu masih ada air, di situ tetap keseimbangan alam itu ada.
Lah sehingga karena dalam diri manusia itu kan 90% itu air lah, atau 75% ada yang mengatakan itu. 75%. Nah, itu ketika kita yang namanya padusan itu untuk nopo nggih, sebagai sarana untuk membersihkan badan. Tapi kalau dalam orang Jawa bilang itu ada yang namanya padusan itu adalah lakuning diri tumuju budining pakerti. Bisa diulang, Gus? Jadi kalau orang Jawa itu bilang bahwa padusan itu adalah lakuning diri tumuju bagusing pakerti. Nah, artinya apa? Padusan itu adalah sarana. Nah, sarana untuk pembersihan lahir. Nah, untuk membuka sebuah nopo nggih peribadatan di bulan Ramadan itu yang namanya tradisi ya. Tapi untuk pergeseran di zaman sekarang itu sekarang memang jauh. Kalau bisa ada orang-orang yang bilang itu sudah jauh dari mana yang sebenarnya. Ada yang mengatakan seperti itu, jauh dari mana bergeser. Ada pergeseran makna dari padusan itu. Jadi padusan yang dulunya itu di tempat yang adem ayem tentrem gitu kan, sekarang wow gitu kan, kebalikannya itu ramai banyak dikunjungi orang. Jadi satu putra putri jadi satu padusan di situ gitu kan. Itu yang perlu kita haluskan di situ. Jadi dari makna padusan itu sendiri. Jadi ada kepentingan entertainment sepertinya ya, sehingga untuk padusan biasanya di kolam renang tuh ada panggung dangdutnya, ada artis ibu kota gitu. Jadi bisa dikasih seperti itu. Tapi dengan lagi itu juga ma'isyah gitu. Ma'isyah juga. Kita nggak boleh nyalahin ya. Nggak bisa menyalahkan. Tinggal tergantung pada niat. Tergantung pada individu masing-masing. Mau nonton dangdut apa? Nah, mau padusan yang sebenarnya di kolam renang tertentu gitu ya. Di situ. Jadi kalau di zaman sekarang memang ada yang mengatakan sudah pergeseran makna, di mana padusan itu sudah artinya bukan lagi mensucikan diri, tapi wisata. Wisata ada wisata itu. Wisata lebih ada wisata. Mumpung belum puasa. Biasanya puasa kan kita mau anteng gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi harus niatnya yang harus benar ya. Dimanapun tempatnya. Kemudian ada acara itu variasi dari hiburan aja gitu. Oke. Dan tapi sebenarnya padusan perspektif Islam atau syar'i itu ada semacam ajaran yang bagaimana sih sebenarnya normatifnya itu tentang padusan perspektif syariat gitu. Kalau yang namanya padusan sebelum Ramadan itu kan, kalau yang namanya adus gitu, kalau yang namanya adus itu mandi itu memang tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Maksudnya ada batasan itu apa? Kalau dalam kitab Bajuri itu disebutkan kan ada nggih wabagiatul aksal al-masnunah mazkurah fi mutawalat minha. Jadi dan sisa-sisa mandi yang disunahkan telah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang yang telah disebutkan di dalam kitab panjang. Namun teng mriki ada dikatakan juga bahwa minha al-husnu lidukhulil Madinah asy-syarifah. Terus salah satu mandi yang disunahkan itu adalah mandi ketika masuk kota Madinah. Tapi di situ juga disebutkan walikuli lailatin min Ramadan. Nah, setiap malamnya di bulan Ramadan. Bahkan setiap malam, bukan hanya satu kali itu kan. Tapi di situ tidak ada batasannya. Untuk misalkan kita itu juga tidak masuk dalam rukun dan syaratnya puasa juga tidak. Tapi hanya sebagai disunahkan saja. Disunahkan saja. Tapi seakan-akan juga bergeser jadi wajib kan gitu kan. Ya. Nah ini kan ada tuh teman kita nih malamnya junub ya, ketiduran. Itu gimana itu? Karena harus suci tuh dalam puasa. Bisa nggak puasanya itu? Tetap sah ya. Tetap sah. Itu kalau dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah itu juga disebutkan. Jadi ayah tasila. Jadi orang yang memiliki hadas junub atau hadas berat itu sah melaksanakan puasa meski ia junub.
Nggih. Dalam mau astul fikih di dalam kitab apapun juga seperti dalam fikih. Tapi tetap harus setelah sadar mandi dulu. Mandi dulu. Nah, ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Ya, ini untuk yang bangun kesiangan semalam kenikmatan banget ya puasa Ramadan. Ya, tetap bisa merasakan ibadah puasa, tapi tetap harus mandi dulu gitu ya. Ya, oke. Dan ini Gus, kayaknya kita juga perlu yang pedoman kita kira-kira bagaimana ini untuk berperilaku sebagai umat yang wasatun wasatiyah dalam konteks moderasi beragama, memelihara tradisi ini, kepatusan ini yang kita pengen dalam besar ini. Mohon mungkin ada kiat-kiat khusus atau kaidah khusus yang bisa disampaikan sehingga teman-teman kita yang masih suka atau senang tentang teman kita yang patusan di kolam renang ada hiburan itu terbekali gitu. Kalau saya masih jadi teringat, saya teringat ceritanya Imam Abu Hasan Asyadzali. Jadi ketika Imam Abu Hasan Asyadzali itu punya murid, sedangkan muridnya itu batin. Wah, mosok guruku kadonyan, mosok guru sufi kok bandane akeh tenan gitu kan. Sugih polpon kayak kerajaan. Bahkan apa ya, kalau bisa dikatakan di situ Imam Asyadzali itu bahkan napa nggih, dalamnya itu kayak seperti kerajaan, benar-benar kayak kerajaan. Jadi ketika batin seperti itu beliau tahu, terus kemudian nang yaudah kalau kamu ikut saya ya, ikut saya, Yai gitu kan. Kemudian ikut, tapi ono syarate, nggawa gelas ning kono ono banyune kebak, nek melu aku aja ngasih utah gitu kan. Nggih, ada gerak sudah dijak keliling itu. Keliling apa? Keliling dalamnya beliau, bahkan juga ikut di keretanya juga. Di situ juga ada intannya. Ada intan permata itu di dalam di dalam keretanya itu. Lah kemudian setelah selesai berkeliling segitu lamanya, kemudian diajak masuk ke ruangan yang begitu megahnya. Setelah selesai keluar, kemudian selesai, Imam Asyadzali itu tanya, "Nang, mau weroh apa?" gitu. Lah nggih pripun Yai? Wong kula niku nggih nggut sing ngeten nggih, Mas. Ya ngono kuwi aku. Nah itu. Jadi kondisi apapun di dalam hal itu tidak terpaut dalam hal-hal keduniaan. Jadi senang boleh, tapi kalau banget ya enggak boleh itu kan. Jadi kemudian kalau untuk dalam konteks masyarakat sekarang itu kita enggak bisa menyalahkan karena euforia di zaman sekarang seperti itu ya. Tapi paling tidak jalur tengahnya tetap niatnya itu tetap ada. Lah niatnya pripun kan gitu kan. Nah, ketika kita niat untuk patusan gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab itu ya nawaitul husla lidukhuli Ramadan. Lidukhuli Ramadan itu kan. Lillahi ta'ala atau sunatan lillahi ta'ala. Kalau enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa. Niat ingsun adus rono mlebune atau mancinge wulan Ramadan. Sunat lillahi ta'ala cuman itu. Tapi ya gitu nggih. Dengan bahasa Korea juga bisa, juga enggak apa-apa. Karena Gusti Allah itu juga multi bahasa apapun gitu. Ya. Bahasa apapun. Bahkan dalam hati aja enggak bisa. Tuhan juga dengar tahu gitu ya. Itulah di dalam hati. Jadi pesan khusus pada teman-teman kita untuk konteks patusan ini, bagaimana ini untuk kan besok insya Allah Selasa nih, biasanya mereka ngambil di hari Minggunya atau H-1 biasanya gitu ya. Ya boleh ya silahkan, cuman jangan catatan niatnya. Niatnya itu patusan lidukhulil Ramadan gitu ya. Kemudian sisi yang lain yang sifatnya hiburan itu adalah anggap aja ya rekreasi gitu. Tapi harus tetap menjaga etika. Harus tetap menjaga etika dan norma yang berlaku. Jadi tetap silakan mau hiburan silakan mau apa saja, tapi etika tetap harus dijaga. Norma-norma tetap harus dijaga. Karena itu juga di samping itu ajaran agama juga itu juga bahasanya dari leluhur gitu kan, warisan dari leluhur kita. Ada kaidah fikihnya itu ya, Pak. Al-mahafazatu al-qatimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah itu kan tetap menjaga kita
tetap menjaga tradisi ya, Alma menjaga hal-hal lama yang baik dan tetap kita mengambil hal baru yang lebih baik. Berinovasi. Oke, sahabat Sukma Hati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kita ngobrol moderasi bersama Gus Arwani, luar biasa. Terima kasih sekali. Semoga ini menjadi pedoman kita di awal menjelang puasa Ramadan tahun ini. Semoga puasa kita berhasil, sukses, ada prestasi yang lebih baik daripada tahun lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.